Sekali lagi, aku welcome kepada teman-teman yang baru bergabung ya di acara kita. Jadi inilah acara kita malam ini, kita berkumpul bersama-sama untuk merayakan tahun baru. Ya. Kita bertemu di Cina ya, tapi tahun barunya Chinese-nya bukan Chinese Lunar New Year, tetapi Chinese Solar New Year. Nah, dari beberapa minggu lalu sudah banyak ya teman-teman yang bertanya-tanya, kok biasanya kan kata-kata celebrating itu kan celebrating Chinese Lunar New Year gitu kan. Ya itu Imlek ya teman-teman. Itu eh, hari raya tahun baru Imlek. Nah, ini bukan Imlek teman-teman ya. Jadi hari ini pas banget ya sebenarnya 3 Februari, tapi nanti jam 11 ya jam 22.58 ya atau 59. Ya ini jam 11 malam nanti, ini kita merayakan tahun baru Cina, tetapi menurut kalender matahari, bukan kalender bulan ya, bukan kalender bulan. Nah, bedanya apa? Ya, gampangnya adalah kalau kalender bulan menurut pergerakan bulan, kalau kalender matahari ya berdasarkan pergerakan matahari, ya. Jadi contoh paling jelasnya adalah tahun Masehi, kalender Masehi kita yang kita pakai 1 Januari adalah tahun baru ya, tahun 2021, 1 Januari 2021 kemarin adalah tahun baru. Itu kalender Masehi adalah kalender berdasarkan kalender matahari ya, karena pergerakan matahari. Yang dihitung adalah pergerakan matahari, bumi mengelilingi matahari ya sebenarnya ya. Nah, kalau tahun bulan ya, yang berdasarkan bulan, kalender yang berdasarkan bulan, itu contoh paling nyatanya, paling dekat dengan kita adalah kalender Hijriah ya, atau kalender Islam ya, yang tempat kita mengetahui hari raya Idul Fitri ya. Nah, mengapa ini beda? Ya gampang teman-teman. Teman-teman masih ingat nggak pernah mengalami 2 kali Idul Fitri dalam 1 tahun Masehi? Pernah ya. Jadi 1 di Januari, 1 di Desember. Nah, itulah adanya perbedaan ya. Jadi nggak benar-benar sama. Kalender, 2 sistem kalender itu berbeda ya. Kalender matahari dan kalender bulan. Nah, ini kalender yang diterapkan, yang dipakai di kebudayaan Cina itu juga ada 2 ya, kalender bulan dan kalender matahari. Hari ini kita membahas dari kalender matahari. Mengapa teman-teman? Karena sebenarnya kalender matahari ini yang dipakai di beberapa ilmu divinasi seperti Pakce ya. Tidak semua memang menggunakan kalender matahari ya. Seperti Chow Toso dan beberapa yang lain itu juga menggunakan kalender bulan ya. Jadi ini teman-teman pada saat belajar ilmu-ilmu seperti ini mungkin perlu juga memahami basicnya hitungannya dari mana ya. Jadi bedanya gampang teman-teman. Misalnya teman-teman ada keponakan baru lahir nih ya, keponakan baru lahir atau ya siapalah anaknya temannya teman-teman baru lahir besok nih, besok tanggal 4 Februari pagi-pagi nih ya, besok pagi atau besok siang. Nah, besok pagi atau besok siang kalau ada anak yang lahir ya, keponakan teman-teman baru lahir, itu menurut kalender Imlek ya atau kalender bulan, itu sionya apa teman-teman? Sionya masih sio tahun ini kan ya, yaitu sio tahun kemarin kan, yaitu sio tikus. Karena Imleknya belum kan, Imleknya baru minggu depan kan, Imleknya baru tanggal 12 nanti kan, gitu ya. Jadi sebelum lewat Imlek ya belum masuk tahun kerbau. Nah, tetapi menurut kalender solar ya, kalender matahari, malam ini per jam 11 malam ya, tepatnya 22.58 atau 22.59 nanti malam ini, setelah lewat jam segitu itu sudah masuk tahun kerbau. Nah, itu bedanya teman-teman. Jadi kalau besok ada keponakan teman-teman lahir, itu sionya menurut Pakce itu sudah kerbau, sio kerbau. Tetapi menurut kalender Imlek itu masih sio tikus. Nah, ini kira-kira ya teman-teman ya. Nah, teman-teman yang baru bergabung, welcome lagi, welcome di acara kita.
Hari ini kita akan membahas, ini panjang sekali, tadi saya sudah melihat presentasinya, saya sudah intip ya, ada berapa ratus halaman ternyata. Waduh, saya nggak tahu nih apakah habis waktu bisa dihabiskan malam ini juga atau harus nyambung nanti ya. Nah, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, ingat juga tadi seperti di chat ya, saya ketik lagi di chat bahwa teman-teman boleh cek di hdtix.com. Bagi yang teman-teman belum punya account di hdtix.com, silahkan teman-teman pergi ke website kita hdtix.com, di mana teman-teman bisa generate chat pace ya, lalu chat cimen nanti ya, dan apapun itu ya. Sebenarnya banyak banget yang teman-teman bisa manfaatkan dari hdtix.com itu ya. Mungkin saya kasih lihat sedikit apa itu hdtix.com ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman baru pertama kali pergi ke hdtix.com, nanti akan muncul kira-kira seperti ini ya. Pada saat pertama kali Anda login akan Anda muncul seperti ini ya. Jadi halaman pertama ini tentu ini namanya human design ya, chart human design. Tentu teman-teman kalau belum pernah lihat akan jadi aneh ya. Apa sih ini? Cuekin aja ya teman-teman, cuekin aja karena hari ini kita nggak bahas ini ya. Lalu ini ada chart astrologi, ini astrologi barat, western ya. Jadi juga teman-teman cuekin aja kalau memang belum paham dan baru pertama kali hari ini kenal, ya teman-teman cukup tahu aja bahwa ini ada ilmu yang namanya human design dan ada ilmu yang namanya astrologi ya. Tapi ini dari astrologi barat ya, menggunakan zodiak barat, menggunakan planet-planet yang dengan nama-nama barat ya. Merkurius, Venus, Mars, Jupiter dan sebagainya ya. Ada Scorpio, Libra, Virgo, Sagittarius dan sebagainya. Nah, ini ya, teman-teman. Tetapi hari ini kita akan konsentrasi di pace. Oke, nah di pace ini kita modern pace, tapi tenang teman-teman, ini kita ada gaya lamanya ya. Nah ini sama persis ya. Nah kalau teman-teman sudah pernah punya chart pace ini, silahkan pakai, nggak apa-apa. Nggak usah harus dari HDTix juga nggak apa-apa, sama aja sebenarnya ya. Yang penting teman-teman tahu bahwa mungkin yang paling penting hari ini adalah teman-teman harus mengetahui bahwa sio Anda itu bukan cuma satu, tapi ada 4 ya. Nah, sionya ada 4 ya. Nanti pembahasannya bagaimana nanti kita lihat master-master kita. Kita tunggu master-master kita, Master Kosim dan Madam Tin nanti yang akan membahas. Oke. Nah, ini singkat aja ya, teman-teman ya. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, nanti sebenarnya teman-teman bisa generate report untuk Cimen ya. Nah, teman-teman bisa buat chart cimen Anda ya, cimen destiny Anda juga sebenarnya bisa, tapi mungkin ini personal ya, personal teman-teman sendiri. Nah, seperti ini ya, bisa kelihatan, tapi mungkin nanti akan dijelaskan oleh Master Kosim ya, tentang tahunnya aja mungkin ya, di chart tahunnya. Oke, sekali lagi welcome dan aku undang sebelum Master Kosim memulai presentasi beliau, aku undang dulu Madam Tin. Mana Madam Tin? Halo, Madam Tin. Halo, selamat malam. Nah, silakan Bu Tin untuk mengucapkan selamat datang kepada teman-teman sebelum nanti kita berikan kepada Master Kosim untuk memulai. Ya, selamat malam kepada, saya sudah lihat itu Ibu Machiko dari kantor Wakil Presiden. Selamat malam bisa hadir di sini, bergabung dengan kita. Welcome Bu. Terima kasih Bu. Ya, saya juga lihat Ibu Martina Darmesti, beliau adalah founder dari Equilibrium ya. Saya juga mau mengucapkan selamat malam kepada Dr. Amni Primarni ya. Beliau adalah salah satu shareholder dari Coca-Cola Bottling. Saya juga mengucapkan selamat malam kepada teman-teman dari Santa Ursula, dari geng saya Cocok Meong,
Ibu Iren Ariandito, Ibu Enggar, selamat malam semua, dan teman-teman akademi yang saya hormati. Silakan kepada Pak Kosim untuk menyambut teman-teman kita sebelum memulai acara. Selamat malam ya teman-teman semua. Saya lihat nih banyak yang hari ini hadir, bapak-bapak, ibu-ibu dari tempat kerja saya dari EPP. Kemudian ada mantan teman saya juga yang sekarang udah berkarya di luar EPP menyampaikan diri untuk hadir. Terus ada juga rekan bisnis ya juga ada hadir hari ini. Tadi saya lihat di mana nih. Ini cukup banyak. Kemudian juga ini ada adik saya dan ponakan-ponakan saya juga hadir nih hari ini. Ya. Jadi terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya yang menyampaikan diri untuk mengikuti acara malam ini ya. Jadi hari ini saya berdua dengan Butin akan sharing ya mengenai show ya. Kita bilang selalu kita show dan bagaimana sih itu forecast-nya untuk tahun 2021 ya. Dari saya sekian, gimana? Mau langsung, Bro Kosim? Boleh, langsung aja ya. Sekarang materinya cukup padat, iya. Jadi supaya nggak kemalaman. Kalau misalnya bagus, saya yakin nggak cukup lah. Pasti diikutin terus. Mudah-mudahan tidak bosan aja. Ini Butin halamannya banyak nih soal. Ya. Ini aku yang share. Saya share di mana? Aku yang share apa? Ya, share-nya di mana nih? Oh, oke, langsung aja. Share-nya di menu apa bentar nih? Di bawah, share screen di Zoom. Atau kalau aku mau yang share bisa, terserah. Menunya apa bentar? Menu apa ya? Kok? Dari Zoom di share screen tombol hijau. Oh, ini baru muncul. Ya. Ah, ya, oke. Ya. Udah kelihatan? Udah kelihatan belum ya? Sudah. Sip. Oke, ya. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja ya. Saya mulai dulu ya, Butin ya. Ya. Nanti kita berdua bergantian ya, teman-teman ya. Ya, ini acara hari ini. Ya, kita bilang celebrating Chinese Solar New Year. Tadi Komex sudah jelaskan. Sebenarnya apa sih Solar New Year? Solar New Year itu dipakai untuk perhitungan pace ya. Jadi buat teman-teman yang biasa megang kalender mungkin bingung kenapa kita celebrate-nya hari ini. Jadi kalau yang di kalender Imlek itu ada celebrate untuk musim semi, ya itu tiap tahun bisa beda-beda tanggalnya, tapi untuk Solar New Year itu tiap tahun tanggalnya pasti antara tanggal 3 atau 4, cuman jamnya aja yang berbeda. Ya, tahun ini kebetulan tanggal 3 Februari nanti menjelang jam 11. Udah pergantian menjadi tahun kerbau. Ya, next. Ya, ini disclaimer, jadi materi-materi ini saya kutip dari berbagai sumber, ya, inspirasi, jadi ada beberapa gambar juga kita pakai. Ya, ini hanya untuk sharing aja, untuk nambah-nambah wawasan. Ya, sekilas ya. Ya, nama lengkap saya buat yang belum kenal, nama saya Kosim Sutiono. Sehari-hari saya masih berkarya di perusahaan swasta nasional. Ya, terus kalau metafisik ini adalah salah satu hobi tambahan saya yang saya lakoni selama 5 tahun terakhir. Jadi saya ada berbagai macam bidang metafisik yang saya pelajari, ya, terutama Pace, Cimentuncia, kemudian Feng Shui nggak terlalu dalam. Mungkin tahun ini bisa lebih dalam karena udah ketemu guru yang cocok. Kemudian ada juga Chiwei Tosu. Kemudian di luar itu saya juga ada belajar numerologi, ya. Kemudian yang di luar yang hitungan itu saya juga memperdalam grafologi. Jadi semua itu saya kombinasikan pakai dalam aplikasi sehari-hari ya, terutama di kantor, ya. Kemudian juga kalau ada beberapa teman yang konsultasi pribadi juga saya ada lakukan konsultasi pribadi. Ya, itu sekilas tentang saya. Kemudian next, Butin. Saya juga
mau memperkenalkan bahwa saya belajar Chinese Metafisika juga, astrologi, tarot, dan Lenormand. Dan sekarang saya juga banyak menerima pesanan-pesanan kuliner kita dari Empress Kitchen. Ya, itu saya sering juga dipanggil beberapa perusahaan untuk melihat satu kemungkinan-kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilakukan kita dengan tarot, Lenormand, astrologi, maupun Chinese Metaphysics. Demikian. Unmute, bro. Unmute. Ya, terima kasih Bu Tin. Ya, sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya ya, Bapak Ibu sekalian atau teman-teman yang hadir, apabila yang baru pertama kali bergabung dengan kami, mungkin bisa coba masuk ya. Tadi ada linknya lewat Hadetik atau lewat link yang saya sajikan di depan. Ya, mungkin bisa sempatkan waktunya untuk memasukkan data-data supaya nanti pembahasannya kita kan banyak bicara tentang show-nya segala macam. Jadi kalau misalnya sudah ada chat mungkin lebih gampang ngikutin ya. Ya, tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa, dicatat aja. Ya, jadi cuman informasinya jadi kurang lengkap ya. Jadi bisa dicoba di link salah satu ini ya. Oke, next. Oke, ya kita langsung aja. Itu orang selalu bilang, aduh, nasib buruk, nasib buruk. Apa sih nasib buruk? Itu menurut orang bilang nasib buruk, sebenarnya nasib buruk itu kan berbagai hal ya. Mungkin ada orang mengalami dia komplain-komplain aja, mungkin dia nggak punya kemampuan, atau maaf aja ya, mungkin ya orang yang pesimis, nggak punya action, mengeluh aja, masa bodoh, menyalahkan orang, atau mungkin yang paling ekstrem sebenarnya yang bersangkutan itu males, tapi dia sudah bilang nasibnya buruk, ya itu kurang lebih. Terus ada yang bilang, oh nasib baik, wah dia untung sekali nasib baik. Sebenarnya nasib baik itu apa? Nasib baik itu sebenarnya bukan nasib baik, itu nasib baik itu kombinasi dari persiapan dan kesempatan. Ya, jadi kalau kita bilang persiapan itu apa? Persiapan itu adalah sesuatu yang diberikan ya, itu kesempatan, sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita kontrol, seperti kita lahir di mana, orang tua kita siapa, kemudian kita lingkungannya gimana, itu kan udah given. Kemudian ada pilihan. Pilihan itu adalah sebenarnya adalah destiny kita. Itu yang kita sebut kesempatan. Cuma kesempatan ini harus diambil. Jadi itu diambilnya adalah balik lagi ke orang tersebut. Orang itu harus memilih. Jadi ada kesempatan, kemudian melakukan pilihan, itu yang menghasilkan. Jadi kadang-kadang orang cuma bilang nasib baik, nasib baik. Tapi nasib baik itu sebenarnya adalah kombinasi dari persiapan, kesempatan, dan action. Ya, jadi baru terjadi perubahan. Nah, kadang-kadang perubahan itu yang orang nggak bilang perubahan, tapi selalu bilang nasib baik. Ya, jadi kita tuh ada pilihan. Apapun pilihan kita, ya, apapun bentuknya, itu akan berakibat ya. Akibatnya itu karena kita memilih. Ya. Ya, ini sekilas saya. Jadi kalau orang bersangkutan itu kalau punya satu pandangan akan menjadi belief. Belief itu menjadi pikirannya, pikiran itu ditranslate menjadi emosi dia, dan emosi dia akan menjadi tindakan dilakukan. Karena tindakan itu dilakukan secara terus-menerus tanpa disadari menjadi kebiasaan dia, membentuk karakter dia, dan akhirnya apa? Dia bilang nasibnya berubah. Berubah ya sebenarnya mulai dari orang itu sendiri. Ya, ini saya ilustrasi aja. Jadi kita bisa melihat lebah yang sama, yang satu bilang lebah itu baik buat dia, satu lagi bilang lebah itu menyeramkan. Ya, ini kutipan dari Bruce Lipton ya. Kalau tahu ini pakar ilmu yang mind mapping itu ya. Next. Ya, jadi sebelum kita masuk ke topik kita harus tahu waktu kita membahas ini sebenarnya itu kejadian ada 3. Kita hidup itu terjadi karena interaksi tiga hal dari langit, tindakan manusia, dan bumi. Dulu kita lihatnya paralel ya. Apa-apa selalu
kita bilang oh tergantung di atas, ya tergantungnya di atas. Padahal kenyataan bukan tergantung di atas. Yang terjadi adalah semua hal itu saling terhubung. Jadi apapun yang terjadi akibat adalah yang tadi saya bilang adalah sudah ada fate-nya itu dari heaven. Kemudian ada sebagai manusia kita harus melakukan satu upaya, dan satu lagi tambahan lingkungan kita. Lingkungan itu bisa lingkungan rumah, lingkungan kerja, dan segala macamnya. Nah, 3 hal ini yang berinteraksi yang bisa merubah yang disebut destiny kita. Ya, jadi ini 3 hal ini satu sama lain itu selalu triangle ya, tidak bisa oh nasib saya dari lahir itu baik, kemudian kita nggak usah ngapa-ngapain ya. Dan sebaliknya kalau kita bilang katanya nasib kita kurang baik, di lingkungan kurang baik, terus kita tidak bisa berubah nasib karena kan masih ada unsur tindakan manusia dan lingkungan kita. Jadi ini model yang kita harus paham dari segala yang terjadi kita itu akibat interaksi 3 faktor ini. Ya, ini mungkin sekilas saja. Jadi kalau teman-teman yang tahu itu shio itu ada 12 shio. Ya, ini saya gambarkan sekilas karena kita nggak membahas shio masing-masing ini secara teori ya. Nanti kalau mau mendalami teori itu ada kelasnya lagi ya di HDTix. Nah, ini coba. Tadi kita bilang tahun ini tahun sapi. Ya. Mau jadi sapi apa teman-teman? Coba. Ya, sapi itu kan banyak tuh bentuknya. Kita mau jadi sapi yang mana? Mau jadi Ya kan? juragan sapi. Mau jadi juragan sapi, mau jadi apa? Jadi banyak sapi itu. Bayangin kita, oh tahun sapi. Ya ini ilustrasi sapi itu banyak jenisnya. Kita mau jadi mana? Yang warna coklat, warna hitam, yang bertanduk, ya, yang kurus, yang gemuk, atau yang belang-belang kan banyak tuh sapi. Ya. Nah, jadi kalau kita bilang sapi, ini loh, bahasa Inggrisnya sapi ini loh, ox year katanya. Kita bilang ox year ini, apakah kita mau jadi sapi yang ini? Menarik pedati, petani, tiap hari menyangkul sawah, itu sapi. Ya, ini namanya ya korban, nggak bisa ngapa-ngapain, tiap hari dicambuk, apa segala macam, harus kerja rutin. Itu disebut ox loh. Saya nggak tahu kenapa disebut ox year. Kalau kita mau jadi ox, inilah nasib kita seperti ox itu. Atau kita mau jadi ini. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya bukan ox ini, setahu saya bahasa Inggrisnya cow. Ya kan? Nah, ini cow itu gimana? Berguna nggak? Ya berguna buat manusia. Karena menghasilkan banyak, ya. Cuman ya sampai saat tertentu nggak ada menghasilkan, nasibnya seperti apa. Dan tiap hari tahu dong nasibnya seperti apa dong. Berguna buat manusia, tapi dia tiap hari diapakan oleh manusia, kita tahu kan. Saya nggak usah cerita kan. Ya, begitu gemuk tiap pagi diapain tuh. Nah, jadi bisa jadi bad atau good. Nah, ketiga atau kita mau jadi ini nih, bull. Wah, banteng di Wall Street. Bull itu kan istilahnya di Wall Street kan bagus tuh, maju terus. Ya, bullish. Jadi bullish, ya kan? Nah, jadi pilihannya kita mau jadi apa? Nah, ini sebutnya the hero. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi, atau saya nggak tahu, mungkin teman-teman punya pendapat berbeda, dari 3 pilihan ini, saya mau jadi yang ini nih. Nah, saya mau jadi pahlawan ya. Bukannya jadi sapinya, saya mau jadi orang yang mengendarain sapinya. Ataupun cow atau bullnya, saya mau mengendarain bullnya. Karena saya harus jadi pemenang. Ya, jadi mau tahun apapun, ya kita harus mengendarai yang disebut simbol binatang yang pada tahun yang berjalan. Jadi saya mau riding the ox ya untuk tahun 2021 ini. Ya. Jadi tadi preview aja baru kita masuk ya. Jadi hari ini kita coba outlook ya. Outlook itu apa? Namanya prediksi. Prediksi itu kan berarti pakai asumsi-asumsi ya, di mana asumsi orang bisa berbeda-beda ya, dan apa yang kita sajikan hari ini tuh tidak ada kliniknya sama sekali ya. Jadi kalau ini artinya ini semuanya ilmiah. Ya, sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam itu semua perhitungan ini sebenarnya kita pakai simbol-simbol binatang itu hanya di peradaban bangsa Tiongkok. Karena mungkin dulu kan nggak tahu, tapi di peradaban bangsa Barat mungkin disebutnya bintang. Ya, jadi kita bilang misalnya sapi
Ya, sebenarnya sapi itu kalau ada di peradaban barat itu disebut Great Juk, terus itu adalah Jupiter. Ya, pada saat itu bintang mendekati planet Jupiter. Jadi disebut tahun itu. Jadi tiap tahun itu pasti ada perputaran dan beralih posisinya. Ya. Ya, jadi siapa sih yang melakukan forecast? Bukan hanya kita aja yang di bangsa Tionghoa yang tiap tahun kita ada prediksi tahun ini, tahun ini. Ini sebenarnya prediksi itu hal yang biasa dilakukan ya. Bisnis analis, yang bagian stock market, ekonomis, political, bahkan ramalan cuaca. Kan kita juga tiap hari lihat ramalan cuaca. Kira-kira bulan ini hujan apa enggak? Terus ada angin typhoon apa enggak? Suhunya apa? Kan kita suka tuh, mungkin tiap hari. Nah, contoh, ini juga analis ekonomi. Oh, pertumbuhan ekonomi 4,5. Pertanyaannya, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, apakah ini menjadi sesuatu yang baku dan pasti? Tentunya tidak, tapi kan orang perlu acuannya. Nah, tiap orang punya acuan, tiap orang punya standar, tiap orang punya asumsi. Jadi biarlah kita sebagai orang yang menerima informasi itu, menurut saya kita harus bijak ya. Tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling tepat, dan tidak ada yang salah. Mungkin masing-masing persepsinya berbeda, asumsinya berbeda. Biarlah nanti dengan berjalan waktu, siapapun yang menerima informasi itu, dia yang jalani, ya dia anggap, oh prediksinya Pak Kosim kayaknya kurang cun nih. Apa prediksinya Madam Tien yang lebih cun, ya biarlah nanti tiap tahun ya banyak kan. Kayak saya dari bulan Oktober sampai sekarang mungkin udah berapa puluh orang yang bikin prediksi itu. Ya ada yang mirip-mirip, ada yang dipoles-poles sedikit, ada yang totally beda. Hari ini saya pagi ini baca nih yang benar-benar kayak jam tadi saya ceritakan 22.58. Hari ini ada yang ekstrim bikin keluarnya jam 22.45. Saya nggak tahu sumbernya dari mana lagi tuh. Mungkin dia mau tampil beda ya. Tapi anyway kita harus respect ya dengan orang-orang punya prediksi karena sifatnya prediksi, tidak ada yang pasti. Ya, jadi contoh aja ini. Jadi saya mulai masuk ke materinya ya. Jadi kalau tadi udah sempat download ya, ini ada ilustrasi topik yang kita akan bahas. Kita lihat itu kalau yang kita kenal kan ada simbol-simbol binatang ya, ada tikus, kerbau, harimau dan lain-lain. Mungkin ini gambarnya lebih modern, versinya HDTix. Jadi intinya sama ya, kita tetap memakai 12 show yang kita kenal selama ini ya di pembahasan simbol-simbol yang bangsa Tiongkok ya. Cuman gambarnya dirubah ya. Kita lihat ya, ini misalnya contoh yang paling kiri bawah itu kan ada tulisan Cinanya, terus ada simbol. Nah, paling gampang mungkin kalau kita kenal ya bahasa Inggris ya, red, ox, tiger. Nah, ini tolong teman-teman yang udah bikin chat tadi, nanti tolong diperhatikan masing-masing ya. Itu ada gambar apa aja. Nanti dibuat catatan karena penting nanti di topik yang di belakang kita bahas itu kita perlu tahu kita tuh ada show-nya apa aja. Ya. Nah, terus nomor 2, itu ada warna kan, ada warna biru, kemudian warna yang abu-abu, hijau, itu juga penting. Itu karena untuk menunjukkan elemennya. Jadi dalam prediksi yang bangsa Tionghoa itu kita selain pakai unsur yang binatang yang kita kenal ada 12 show, kita juga kadang-kadang memasukkan unsur elemen ya. Elemen itu ada 5, ada air, tanah, kayu, api dan logam. Ya, 5 unsur itu saling berinteraksi. Ya, jadi nanti tolong teman-teman kalau udah ada catnya tolong dilihatin warnanya juga. Saya warna birunya ada berapa? Kemudian warna ini ada berapa? Nanti kita topik pembahasan kita itu ada juga menyinggung ke arah sana ya. Jadi kurang lebih gini, makanya saya minta tolong kalau bisa tadi sempatkan waktunya untuk create chatnya masing-masing dulu ya, supaya kita ceritanya ini bisa lebih bisa nyambung ya. Nah, ini tadi sekilas. Jadi ini yang tadi saya bilang pada tanggal 3 Februari jam 10.58 nanti malam ya lahirlah tahun yang baru. Jadi ibaratnya ada yang lahir nih. Lahirnya itu pada jam 22.58. Nah, 22.58 lahirlah ada kita sebut male atau female. Ya, ini ada profil hari yang baru itu. Jadi kita anggap ada seseorang yang datang ke dunia dengan profil yang semacam ini. Di sini kita lihat ya, ada menitnya, ada jamnya, ada hari lahirnya, dan bulan lahirnya, dan tahun lahirnya. Ini versi lengkapnya. Jadi untuk pembacaan ini termasuk juga ya, ini semua macam ini, kalau mau baca detail cara membacanya, mungkin nggak bisa di sharing malam ini, mungkin kita perlu waktu khusus untuk di kelas ya.
kita ada kelas khusus untuk membahas cara membaca cat-cat ini dengan lebih detail. Ya, ya ini juga profil yang tadi lahir tanggal itu, ya kita sebut adalah hari lahirnya itu ada disebut Daymaster. Sifatnya apa? Oh, ternyata dia Daymasternya adalah air besar, itu Ren. Ya, kurang lebih sifatnya apa? Oh, sangat energik, fast thinker, ya, belajarnya cepat, ya, terus action oriented. Nah, profil-profil ini di HDT kita udah otomatis, ya. Jadi teman-teman kalau ada mau belajar lebih dalam, kita bisa belajar di HDT ini. Terus yang sebelah kanan adalah cat dari human design-nya, ya. Jadi si yang lahir pada nanti jam 22.58, profilnya adalah tipenya generator dengan profil 2/5, Hermet Heretic, dan triple seed definition. Ya, jadi sekilas profil yang akan lahir 22.58 nanti adalah seperti ini. Ya. Nah, terus yang ini, sebelum kita masuk ini, jadi teman-teman kalau udah punya data, tolong perhatikan ya. Itu yang kita sebut SIO selama ini sebut SIO adalah di year. Ya, kita lihat year, misalnya yang kita sebut SIO tikus tahun ini. Nah, kita lihat di year, itu tikus. Nanti gambar tikus. Kemudian SIO kambing. Nah, itu kambing. Jadi itu selama itu adalah yang orang-orang tahu. Jadi yang dibahas selama ini ya, kalau kita lihat, sebenarnya hanya 25% dari SIO yang kita miliki. Sebenarnya tiap individual SIO-nya minimal ada 4. Ya, kita lihat lagi kalau udah pegang cat, kita lihat lagi di bulan ada SIO apa. Bisa aja tahunnya SIO tikus, bulannya juga SIO tikus, atau bulannya bisa SIO kambing, SIO ayam, SIO monyet, ya. Demikian juga di harinya, hari lahirnya SIO-nya bisa sama dengan tahunnya atau beda, dan jamnya. Jadi teman-teman, ya, secara sekilas kita tahu setiap orang itu punya SIO, ya, dalam natal chart-nya itu ada 4, ya, 4 kalau berbeda. Kalau sama semua mungkin nggak ada. Ya, ya bisa aja jamnya ayam, harinya ayam, bulannya ayam, tahunnya ayam, bisa nggak? Bisa. Contohnya ada itu Ariel, penyanyi Ariel itu ayam semua tuh isinya tuh. Jadi ada, ya bukan yang nggak ada. Jadi kalau sionya apa? Sio ayam, oh ya dia benar. Begitu dibaca sio ayam ya benar karena 4-4-nya ayam. Tapi kalau teman-teman nggak sama semua, waktu saya bilang sio kamu tahun ini apa? Sio tikus. Wah, sio ayam, sio ini. Tapi bisa aja ayam bagus. Terus satu lagi kelinci jelek. Nah, pas dia baca tahunnya kelinci. Waduh, tahun ini saya jelek nih, sio jelek. Ya, karena bacanya sionya sio kelinci. Nggak taunya ayamnya bagusnya minta ampun. Jadi nggak bisa dibaca begitu. Sekarang cara membaca harus membaca ke 4-4 sio yang dimiliki. Sebenarnya ada satu lagi lapilar. Jadi sebenarnya tiap orang itu sionya ada 5, tapi minimal udah 4 itu udah lumayan ya kalau kita tahu. Ya. Jadi ini tolong dicatat dulu kalau udah punya catnya, mudah-mudahan nanti pembahasan belakangan supaya bisa diikuti. Nah, masing-masing sio itu di tahun, di bulan, di hari, di jam itu fungsi pembacaannya agak beda. Ya, tapi karena hari ini kita sharing general, mungkin teman-teman nggak terlalu pusing ya. Kalau mau tahu detail, nanti setelah acara ini bisa inilah private consultation misalnya, kalau misalnya memerlukan. Ya, next ya. Oke, ini juga saya show. Tadi saya bilang ada 5 unsur, kayu, api, bumi, metal, dan air. Ini kalau di pembacaan yang metafisik China itu, ini juga hal yang penting. Kita harus tahu interaksi satu sama lain. Interaksinya misalnya, kalau kayu menghasilkan apa? Api. Logikanya gampang, kayu dibakar jadi api. Nah, ini interaksi yang menghasilkan api. Terus kalau api itu habis kebakar jadi apa? Jadi debu. Debu itu tanah dalam menghasilkan apa? Oh, logam. Logam kalau itu padat apa? Menjadi air. Kalau ada air bisa menghasilkan apa? Bisa menghasilkan kayu. Jadi siklusnya begitu. Ya, ini hanya sekelas info aja. Ya, kalau memperdalam juga harus belajar di akademi. Hari ini kita sekilas saja karena saya perlu bahas ini karena nanti topik di belakang saya akan menyinggung-nyinggung ini. Jadi jangan heran ya. Tolong catat tadi sionya sio apa. Kemudian saya ini ada warna biru. Paling gampang nanti lihat ya, warna biru saya berapa, warna hijau saya berapa. Kalau misalnya nggak tahu kayu, api, bumi atau metal, catat aja warnanya ya. Biru air, kayu hijau, api merah, kemudian bumi yang abu-abu. Kemudian agak kuning itu di sini ya berarti metal ya.
Oke, ya. Ini baru yang topik tahun ini, ya. Jadi ada yang lahir ya tahun ini tahun Sincho, kerbau logam, ya. Sebenarnya logam tapi banyak ada beberapa yang itu sebut logam diganti kerbau emas, silakan aja. Dulu saya juga nggak ngerti. Ini yang benar logam apa emas ya? Ya logam ya emas lah, sama aja Pak, sama-sama mengkilat. Oh ya, dulu kan nggak ngerti. Ya, kita lihat profilnya ada jam, ada hari, ada bulan, ada tahun. Ya, yang luck-nya sama itunya kita abaikan, kita konsentrasi ke 4 ini ya. Jadi ya teman-teman kita sama-sama ya. Ini kita lihat di tahun 2021. Nah, ini yang saya tandain, ini logam. Ya, kita hitung logam ada berapa? Ada 3. Ya. Catat ya, logamnya ada 3. Kemudian ini yang warna biru. Birunya ada berapa? Coba tuh saya tandain. Tuh, 3. Kenapa? Birunya kan 1, 2. Tadi di siklus logam itu produksi air. Jadi kalau saya mau hitung logam menghasilkan air juga bisa dihitung air. Tuh, ada berapa tuh? 5. Terus apa lagi? Ya, ini kan udah tinggal ini. Yang 4 ya, di bawahnya tinggal 3. Sisanya apa? Nah, ini ternyata logam ini sama logam ini kalau kita gabung itu jadi air lagi. Ya kan? Jadi airnya banyak banget ya. Tadi kita lihat logam 3, ini airnya udah berapa nih? Airnya udah banyak kan? Nah, terus apa lagi yang belum? Nah, ini belum. Ini apa? Warna merah. Merah itu apa? Api. Ternyata api ketemunya hijau, jadi hijau itu kayu. Terus api ketemu kayu itu jadi api lagi. Ya. Jadi ini artinya apa? Artinya di tahun 2021 yang akan mendatang ini, yang Shincho itu, unsur dominan adalah unsur pertama air, kedua logam. Ya, cuman logam itu kita baca menjadi air. Kemudian ada lagi yang muncul adalah api. Coba kita bayangin air ketemu api, itu gimana? Kalau bahasa orang awam, kan bentrok kan, air ketemu api, mana pernah cocok, ya kan? Itu yang terjadi di tahun 2001 potensinya, air dan api, ya. Airnya banyak, karena apinya ngumpet diam-diam, api ini kelihatannya cuma satu, padahal dia punya teman lagi tuh api, ya kan? Nah, jadi api itu udah itu lihat ya, yang di harinya coba perhatikan, itu di atasnya warna biru, di bawahnya warna merah. Bisa bayangin nggak? Air di atas, api di bawah, itu kan seperti apa? Kayak tungku apa? Air lagi dimasak, mendidih kan? Nggak ada kan air di atas, api di bawah terus nggak mendidih kan? Apalagi apinya kan ditambah lagi tadi sama si kayu kan? Ya itu kayak apa? Kayak digodok begitu loh, ya kan? Itu yang terjadi di tahun 2021. Ya, ini saya lingkarin adalah sifat-sifatnya. Nanti kalau perlu detail kita balik ke sini. Sementara saya nggak detail dulu apa yang terjadi. Nah ini 2021 gambarannya. Bawahnya api, atasnya air. Lama-lama apa? Ledak, ya kan? Airnya panas, ya diam-diam tapi panas, meledak. Kalau meledak apa? Di samping-sampingnya jadi banyak ini kan? Mineral berceceran segala macam. Artinya apa? Di tahun 2021 itu ya mungkin banyak emosi yang terpendam ya. Kalau misalnya nggak ini bisa meledak. Kemudian kedua ya mungkin kalau mineral ya mungkin kita bisa hati-hati ya, karena mineralnya tadi kita balik ya. Ini saya baca lebih dalam. Kalau kita lihat di tahun itu kan tahun kerbau. Kerbau itu kalau di pembacaan Chinese Metaphysics itu gudang ya. Ya, gudang itu gudang air ya, kemudian gudang itu sebagai lumpur. Jadi kalau ininya semuanya meledak berarti yang sifatnya itu ya kontaminasi. Jadi 2021 ya mungkin banyak terjadi sesuatu yang sifatnya kontaminasi, kemudian banyak yang diam-diam tapi meledak gitu ya. Diam-diam tapi ternyata disenggol bacok. Ya, itu kurang lebih gambaran 2021 ya. Kemudian balik lagi. Terus berarti unsur dominan apa tadi? Air, ya kan? Unsur dominan kedua metal. Nah, kalau kita bilang ini berarti di tahun 2021 potensi-potensi yang karena dominannya air dan metal, makanya sesuatu yang sifatnya dikonotasikan dengan bisnis yang air, yang mobile ataupun metal itu mungkin kesempatannya lebih besar. Nah, balik lagi ke cat teman-teman.
Coba lihat teman-teman di chatnya. Di atas itu, siapa yang punya logam? Siapa yang punya air? Nah, jumlahnya berapa? Ya, kalau jumlahnya makin banyak, misal bisa aja atas air semua, biru, 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 biru. Ya, atau saya punya logam 1, saya punya logam 2, atau saya punya 2 air, 2, 3 air. Ya, atau sama sekali nggak ada. Ya, kalau yang ada logam atau air di atas itu, yang warna biru atau yang warna logam, ya minimal 1 aja. Ya, untuk tahun 2021 kesempatan bagi individual itu mungkin lebih besar ya kalau masalah perjalanannya segala macam mungkin lebih dimudahkan. Jadi makin banyak makin lebih mudah. Tapi dengan catatan ya, dimudahkan jalannya ya. Kalau kita sendiri nggak ada action, itu kemudahan jalan itu jadi sia-sia. Ya, jadi upayanya mungkin kerja kerasnya nggak usah terlalu extra effort ya. Jadi udah bisa mendapatkan hasil. Dan sebaliknya, saya nggak punya nih di atas, saya nggak punya air, nggak punya logam, saya punyanya api, kayu, apa segala macam. Berarti nasib saya sial gitu. Seperti tadi awal saya katakan. Oh, nggak juga. Bedanya orang yang punya logam sama air sama yang nggak ada beda 1. Yang 2 elemen tadi itu berarti mereka ya lebih dimudahkan. Kalau yang nggak ada berarti ya Pak, ya harus kerja lebih keras. Cuma beda itu aja. Jadi nggak ada yang namanya nasib buruk nasib baik. Kerjanya lebih keras. Karena tiap tahun ini tidak dikasih kemudahan. Jadi kemudahan-kemudahan itu kan tidak melekat sepanjang masa. Bisa tiap tahun berkata, nah kebetulan orang-orang yang punya logam dan air di tahun ini punya kesempatan yang lebih dimudahkan. Ya, jadi bedanya itu aja ya. Ya, ini makanya saya bilang tolong dicatat logam apa. Ya, ini sekilas. Kemudian ini, nah tadi kan yang jelek-jelek. Kalau ini kan yang Chinese saya tahu kita mau apa makmur, banyak rezeki dan panjang umur. Ya, amin. Saya juga maunya begitu. Ya. Nah, tadi itu berarti kalau kita balik ke 5 unsur, ini tolong lihat ya. Ini coba saya agak bolak-balik ya. Ini saya bacanya berdasarkan unsur yang ada di bulan. Ya, saya balik ya. Nih. Ini di sini kan bulannya logam nih. Nah, teman-teman masing-masing lihat unsur apa yang ada di cat masing-masing. Air kah, tanah kah, logam kah, ya, api atau apa. Nah, saya balik ke halaman yang tadi ya. Nah, ini saya baca. Contoh, kalau saya di bulan itu yang di atas itu saya tanah, berarti secara eksternal tahun ini tahun yang saya butuh kreativitas lebih ya. Kemudian kalau dalam hal produk berarti saya harus membarui produk-produk. Kemudian saya harus melakukan perubahan ya supaya apa diakuin ya. Produk yang dihasilkan kalau bisa produk yang unik ya. Itu secara eksternal, secara internal berarti saya harus fokus ke orang ya. Saya harus mungkin ambil khusus-khusus untuk leadership ya. Kemudian juga outsourcing ya. Kemudian untuk yang di money itu kalau metal berarti di tahun 2021 ini ya saya harus membeli banyak connection ya. Kemudian harus banyak melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga dan kompetisi ya berarti saya harus lebih kompetitif ya sebagai seorang yang punya unsur metal di Manbilar. Ya otomatis saya harus agresif ya berbuat sesuatu yang praktis supaya ada result ya. Secara internal yang harus saya lakukan, saya harus invest ke personal development, training atau menambah wawasan. Kemudian sama juga training untuk gimana berinovasi. Kemudian ya untuk finansial mungkin saya harus lebih finansial melek finansial. Mungkin kita kontrol finansialnya. Ini juga sama gimana mengeluarkan produk-produk baru. Ya. Bagaimana kalau saya adalah seorang yang air. Air itu berarti di eksternal itu saya harus lebih kritikal, harus lebih pintar-pintar nyari informasi lebih banyak, ya market research saya harus ditingkatkan sebagai seorang air. Ya di internal operasional saya harus dibikin efisiensi, efektif. Ya saya harus identifikasi talent management yang lebih baik lagi. Ya kemudian sebagai individual mungkin saya harus create personal branding ya untuk seorang water. Ya kemudian kalau yang unsurnya kayu untuk tahun 2001 mungkin lebih banyak hubungan dengan sosmed ya action kemudian marketingnya lebih diperkuat ya kemudian harus tahu customer needs
mungkin kita harus rajin dengar voice of customer segala macam ya. Ini mungkin yang di bidang sales ya. Internal management sama juga tahun ini banyak hampir semua unsur kita harus lakukan pemberdayaan karena tahun ini kalau kita baca balik itu sebenarnya tahun untuk belajar banyak ya. Kemudian kalau misalnya ada sesuatu yang kurang pas, mungkin let go ya, kata orang membersihkan apa istilahnya unlearn and relearn ya. Sesuatu yang sudah tidak diperlukan kita kosongkan, kemudian kita isi lagi dengan sesuatu yang lebih berguna sesuai dengan kondisi saat ini ya. Terus yang untuk yang kalau misalnya elemen api ya ini apa nih salesnya oriented, kemudian ini juga sama ada renovation segala macam dan new creation ya. Ini gambaran sekilas kalau misalnya kita punya unsur di apa kita punya natal chart itu seperti tadi ya. Nah ini orang-orang paling sedang mau nyari uang atau mau nyari kebahagiaan. Nah, ini juga ada triknya di tahun 2021. 2021 ya. Kalau kita fokus orientasinya ke uang, artinya uang itu ada di api. Kenapa api? Karena kita lihat day master hari kita lahir itu adalah air. Ya. Kalau kita di belajar Chinese Basic, sesuatu yang kita kontrol adalah harta kita. Dalam hal ini karena kita air, harta kita adalah api. Jadi uangnya ada di api. Nah, supaya bisa mendapatkan api, ya kan? Ya, api ini kita gambarkan sebagai cash. Kita perlu keuntungan. Keuntungan dari mana? Dari kayu, ya. Jadi kalau kayu menghasilkan api, nah demikian juga mesti ada profit dulu, baru bisa dapat cash. Nah, profit itu dari mana? Profit itu dari jualan. Jualan itu air, ya kan? Air menghasilkan kayu. Jadi kita jualan, kemudian supaya bisa jualan kita perlu apa? Kita perlu aset. Aset itu adalah produk, skill dan macam-macam. Ya, supaya kita bisa jual. Nah, tapi yang paling penting adalah untuk bisa mempunyai skill itu selain skill punya produk, kita perlu apa lagi? Kita harus punya power of execution. Nah, di sana adalah fungsi Earth. Jadi di tahun 2021, kalau kita punya orientasinya ke kekayaan, kita harus memperkuat sisi Earth kita, kemudian sisi apa metal kita dan water kita. Ya, kalau di translate itu adalah berarti kalau misalnya tanah, berarti kita harus apa yang kita lakukan? Ya kan? Kita harus lebih banyak ya melatih diri kita untuk melakukan eksekusi. Kemudian kita harus planning, harus kita belajar apa? Troubleshooter, jangan menghindari dari masalah. Ya, jadi kan kita punya skill untuk eksekusinya bisa ditingkatkan. Atau kalau ada masalah kita jadi problem solver. Ya, apabila kita lakukan itu, kita melatih skill kita sehingga kita bisa translate itu menjadi yang sifatnya metal. Ya, metal itu juga kan yang tadi saya bilang adalah skill atau produk, ya kan? Jadi di dalam unsur metal itu kita harus meningkatkan produk delivery kita. Jadi bisa dalam bentuk yang service atau produk ya, barang-barang itu kita apa? Lakukan inovasi, bikin produk yang lebih bagus, ya kan? Supaya apa bisa masuk market. Nah, apabila itu dilakukan berarti kita punya skill atau service atau jasa atau barang yang gampang dijual dan itu translate di sisi sales. Ya, jadi dari sales itu water ya kita bisa menjual ya ke orang yang butuh atau memang yang produk kita itu sellable ya. Jadi kalau kita ada barang yang nggak bisa jual juga mau water effort pun nggak ada gunanya. Jadi selain kita punya kemampuan water kita tingkatkan ya barangnya juga mendukung. Jadi kalau orientasi kita di 2021 adalah di arah itu, berarti kita harus fokus di tiga elemen ini ya untuk tahun 2021. Ya, bagaimana ini ada yang bilang, Pak, aduh jangan ngejar uang, saya udah banyak uang nih, saya mau happy aja katanya. Happiness itu apa sih? Happiness itu berarti kan ketenangan. Ya, ini kurang lebih kalau tenang itu
kita sini definisikan ada unsur kayu. Kenapa unsur kayu? Coba kita ilustrasi balik lagi tadi. Kita bilang air dan api. Air, api, berantem kan? Nah, yang bisa menengahi air api apa? Kayu. Kenapa? Karena apa? Air itu kalau udah ketemu kayu, dia harus menghidupi kayu. Berarti dia kan lebih berkurang kekuatannya. Kemudian kayu itu menghasilkan api. Api yang tadi lemah jadi kuat. Jadi mereka bertiga putar-putaran aja kan. Jadi kalau secara Chinese metaphysics ini adalah balancing element. Ya, jadi untuk mencari ketenangan, ya karena kita tahu api, kita lihat api itu kan nggak sabaran, ya kan. Terus air takut gitu kan. Ya udah kita cari ketenangan aja. Ketenangan dalam Chinese metaphysics ini berarti kita harus melakukan sesuatu yang sifatnya bisa meningkatkan unsur kayu kita. Ya, caranya gimana? Ya, mungkin sekarang lagi ngetop ya. Oh, kita harus belajar sabar, kemudian belajar yang menggambar, menulis kaligrafi, segala macam. Nah, tapi kan itu kan perlu talent ya. Masa saya suruh gini? Nah, sebenarnya ada satu yang sebenarnya unsur kayu. Kita belajar, kita ikut training, ya, kita meningkatkan itu. Karena pendidikan itu juga unsurnya kayu. Jadi untuk tahun 2021, ya kalau boleh saran, kalau ada kesempatan atau ya nggak ada salahnya kita ikutlah pelatihan-pelatihan. Pelatihan itu tergantung kan, ada sesuai hobi atau ingin tahu atau kepo atau ya kecebur lah. Saya soalnya banyak ikut training kecebur dan harganya nggak mahal kok, cuma 150.000 tiap malam minggu. Ada tuh yang khusus training kecebur, nggak tahu topik aneh-aneh, ikut aja 150.000 setiap hari Sabtu malam minggu. Ya, tapi somehow ya berguna gitu loh. Jadi training itu jangan konotasinya itu, karena apa? Kalau kita ikut training mungkin kita ketemu komunitas baru, teman baru, wawasan baru, mungkin itu di luar kerjaan rutin kita sehari atau kesibukan sehari, mungkin kita ada sesuatu hobi ya, atau sesuatu yang kita ingin tahu, mungkin setelah itu bisa bikin kita lebih tenang. Jadi unsur emosi yang di api dan air itu bisa diredam dengan meningkatkan unsur kayu. Ya, salah satunya itu. Kemudian yang kedua yang lagi ngetren itu sekarang yaitu Butin lah pakarnya. Lakukan meditasi. Saya udah dengar meditasi, manifestasi, apa segala macam lah istilahnya. Itu lagi ngetren tuh. Ya, kalau kita baca tahun 2021, memang tahun 2021 adalah tahun mulainya meditasi. Ya, ini sedikit menyimpang ya. Karena apa? Kita udah memasuki periode 9. Ya, periode 9 adalah periode spiritual. Jadi nanti nggak heran ya teman-teman akan melihat nanti ada aja kelompok-kelompok yang itu, yang meditasi dalam bentuk apapun. Ya kita ngomong meditasi dalam hati positif ya. Ya, karena mereka mencari ketenangan, cari pokoknya spiritual kan nggak mesti itu perlu gitu kan. Jadi itu trennya akan ke sana gitu kan. Ya, jadi saya bilang tingkat unsur kayu. Jadi kalau misalnya kita bisa tingkatkan unsur kayu, ya otomatis yang kita definisinya happiness itu berdasarkan 5 elemen itu ya bisa tercapai. Itu kan? Ya, karena apa? Tadi kalau kita bisa lagi jalanin fungsi fungsi eksekusinya, yang problem solver, impact apa? Kita lihat gambar ya. Oh, kita mau eksekusi kita lebih kuat, tapi impact-nya kita apa? Kita sebenarnya takut gitu loh. Waduh, benar nggak ya? Waduh, salah nggak ya? Jadi ini semuanya ada hubungannya. Begitu kita perkuat unsur di aset kita ini, tapi aduh gimana ya ini ya. Jadi kesedihan. Kemudian di sales juga sama. Ini jual banyak, ntar kalau ini gimana ya? Jadi ini semuanya di satu sisi dieksekusi di fungsi yang materialnya ini, cash di sini di fungsi internal gini. Jadi kan nggak balance. Jadi tadi saya bilang kalau kita mau balance ya nggak susah-susah amat. Jadi siapa bilang nggak bisa dua-duanya? Bisa. Urusan duit harus nomor satu. Nggak ada duit juga pusing kan? Tapi urusan balancing hidup kita harus jalankan dan caranya gampang, ya kan? Meditasi, belajar sesuatu yang baru, ya kan? Atau hobi yang baru, hanya untuk menyeimbangkan itu aja, ya. Oke. Terus ini dari yang 5 unsur. Nah, jadi kesimpulannya tadi kalau misalnya dari 5 unsur itu, ya di tahun 2001 sebagai orang yang punya air, ya apalagi yang banyak airnya,
Jangan pikir air itu kan dominan, berarti wah saya hebat nih. Itu nothing lasts forever. Harus ingat ya. Karena yang namanya peruntungan, kemudian kemudahan itu sifatnya kontinuitas ya. Bukan tahun ini hoki terus. Kalau kita pakai bahasa Chinese, hoki apa hokinya terus menerus kan enggak, ya kan? Ya. Terus yang metal, ini juga jangan terlalu pede. Wah, metal gua hebat nih, gua bisa ini. Ya, jangan terpede. Kalau earth, jangan terlalu banyak mikir lah. Apa-apa di cover. Jadi cemas gitu kan. Kalau fire mungkin kalau misalnya itu jadi serakah. Nah, kalau kayu itu yang apa harus perhatikan, kayu itu harusnya kan tumbuh. Ini kok malah nggak tumbuh gitu dan nggak mekar. Jadi apa pohonnya nggak besar-besar itu kan juga ngaco sebagai seorang kayu ya. Ya kurang lebih itu aja. Ya jadi kalau untuk pembahasan apa yang keberuntungan segala macam, cuma saya ingat aja apapun yang terjadi di tahun ini itu bisa jadi adalah kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi sifatnya kan selalu berkesinambungan. Jadi misalnya tahun ini tahun nggak hoki, ya kita bahasa awam aja, tahun nggak hoki. Terus tahun depan bisa aja nggak hoki, bisa aja. Tergantung karena ada siklus-siklusnya. Dan sebaliknya tahun ini hoki, apakah tahun depan pasti hoki? Belum tentu. Karena kalau nanti kita memperdalam, ada satu tuh saya ingat Cia-nya. Tahun ini hokinya minta ampun. Hokinya minta ampun. Nah, saking hokinya mungkin yang bersangkutan dia lupa diri, tapi dia lupa hari ini hoki itu dikasih kalau dia benar-benar belajar, itu hokinya hati-hati. Itu dia dikasih ya, dikasih pembelajaran supaya bisa nabung di tahun ini, bukannya hoki terus jadi sombong karena apa? 3 tahun ke depan miserable. Bayangkan nggak kalau tahun ini kita udah hoki, kita nggak maksimal, kita nggak punya tabungan, nggak punya persiapan, tiba-tiba tahun depan nggak hoki, tahun depan lagi nggak hoki, tahun depan bayangin mentalnya, ya. Jadi ini sesuatu yang di Chinese Basic itu selalu berkesinambungan. Jadi kalau ada hoki setahun, bisa aja nggak hoki 5 tahun. You never know. Dan sebaliknya, kamu nggak hoki 10 tahun, bisa aja 2 tahun terakhir itu 10 tahun nggak hoki kamu tuh semuanya kebayar, ya. Nah, itu kalau mau belajar detail-detail ada. Jadi karena fokus kita ini 2021, kita fokus saja gimana bisa menjalani yang tadi saya bilang kita bisa riding the bull ya dengan semulus-mulusnya. Ya, bagi yang punya kesempatan lebih baik gunakan dengan maksimal, bagi yang kesempatannya kurang kerjalah lebih maksimal. Itu aja ya. Ya, ini dari saya untuk saya pengantarnya. Kemudian untuk ini yang suka dibahas orang juga ya untuk tahun itu tahun 2021 kan tahun kerbau. Ya, orang paling suka, oh tahun kerbau nih. Bahasanya bahasa awam ya, ciongnya apa nih? Yang hoki mana? Ini saya bahas sekilas saja ya. Ini karena udah banyak yang bahas nih. Kalau yang nggak ngerti, saya pakai bahasa sederhana mungkin. Buat yang udah ngerti, ya tolong dengerin dulu ya, bantu denger ya. Ya, contoh ya, katanya kalau kerbau ketemu ayam ketemu ular, oh bagus, ya bagus. Tapi hati-hati, bagusnya bagus apa? Karena dia kombinasi bisa bagus bisa jelek. Kembali lagi, ya bagus atau jelek. Nah, kalau misalnya bagus ya dia kalau wah saya hoki banget nih, dan sebaliknya wah saya sial banget. Nggak ada hoki, nggak ada sial. Itu memang kejadiannya harus dijalanin. Ya, ini juga ada kombinasi. Kemudian ini yang orang suka nih, kerbau ketemu naga, destruction, wah serem banget kan, destruction, hancur lo katanya, ya kan? Nah ini saya kasih contohnya ya. Ya, ini tolong teman-teman yang misalnya belum familiar, tolong di catatan dilihat, ada nggak naga? Naganya di mana nih? Tahunnya kan tahun kerbau, berarti sepanjang tahun kerbau terus kan, nggak bisa lari kan? Lu lagi si kebo gitu kan? Bukan si kerbau, si sapi, salah ngomong, bukan kerbau, sapi, si sapi. Nah, kalau ada naga, naganya di mana? Nah, contoh, ya kenapa nih? Distraction katanya. Artinya distraction kita harus melakukan perubahan, sesuatu yang diperbarui. Ya, ini tolong ya teman-teman tadi mudah-mudahan udah bisa ngikutin, saya berusaha sepelan mungkin. Nah ini kalau ada naga di tahun artinya apa? Artinya secara di tampilan luar kita harus diakuin kembali, ya kan? Berarti cara kita harus berubah, cara kerja harus berubah. Kemudian di bulan, ya
Ini bulan itu yang tadi saya bilang adalah di sisi pekerjaan, berarti cara kerja harus dirubah. Mungkin kita harus meningkatkan kita punya skill, ya. Tadi saya bilang ada beberapa skill yang sudah harus diperbarui, ya. Unlearn dan relearn, kata-katanya itu saya ingat. Ya, kemudian personal. Nah, personal itu biasa hubungan dengan spouse, ya kan? Kalau misalnya masih single, bagus. Ada perubahan, berarti bisa bertemu dengan jodoh. Kalau bisa jadi dijadiin, tinggal pilih tanggal baik. Dan sebaliknya kalau ada partner, kalau ada naga nih, ya tolonglah, kita udah tahu kita kan naganya yang aneh sebenarnya kan. Ya kita lebih ngalah, ya kan, lebih apa supaya apa bisa melewati. Karena apa? Ini pasti orang yang apa yang ada naga ini entah sadar nggak sadar dia akan berubah, dia nggak sadar dia berubah. Biasanya orang yang sadar dia berubah, yang bersangkutan tidak tahu dia berubah. Ya karena kita udah belajar, kita tahu dari awal, ya kita harapkan kita sendiri yang sadar kalau itu perlu berubah. Ya kemudian ini juga di jam, ya ini kita punya belief system ya mungkin kita harus ini jangan terlalu ekstrim lah, ya. Jadi kalau kita udah paham ini semua, ya berarti kita bisa ngelewatin 2021 dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian kedua nih yang terkenal. Wah, ini yang paling terkenal nih. Kambing ciong dengan sapi. Wah, ini udah paling terkenal. Pokoknya yang lain itu mungkin orang nggak tahu. Oh, ternyata sapi ciong sama naga. Mungkin orang nggak tahu. Kalau ini yang paling terkenal. Sapi ciong sama kambing. Ini paling terkenal nih. Orang awamnya tahu nih. Lu sio kambing lu, hati-hati lu tahun ini lu. Apes lu. Nah, enggak begitu. Enggak apes, cuman ekstra aja, ekstra capek. Ya, ini juga sama, ya. Kita ada perubahan di lingkungan, ya kan, di tempat kerja mungkin, ya. Jenis kerjaan yang kita udah kita kerjakan bertahun-tahun, tiba-tiba bosnya bilang, udah kamu jangan kerja ini, kerja yang lain. Nah, buat orang tertentu kan kaget loh. Kan ada salah apa, Pak? Ada salah apa? Ya itulah, kalau misalnya ada kambing, itu yang terjadi. Mungkin orangnya salah nggak salah, sadar nggak sadar, pokoknya lu diganti aja. Bisa aja diparkir. Ya, mudah-mudahan nggak diparkir atau suruh ganti kerjaan. Kerjaannya bisa lebih baik atau lebih gengsinya lebih turun. Itu kejadian. Ya kan? Saya punya kambing nih soalnya nih. Jadi saya bisa cerita. Udah kejadian tuh. Ada perubahan aja. Nah, kalau single sama ya, mirip-mirip yang tadi. Pokoknya perubahan aja. Ini yang saya bilang kalau orang ciong, ciong itu bisa bagus, bisa jelek. Kalau single ya dapat partner. Ya kan? Kalau misalnya enggak, berarti ya tolong dengan pasangan harus lebih hati-hati. Tutur kata, perasaan, mungkin biasa bercanda-bercanda, mungkin tiba-tiba tahun ini bercanda nggak tahu suaminya apa istrinya jadi gampang tersinggung kan bisa aja kan. Sama ya, ini juga belief and thought. Jadi ini mirip-mirip ya yang ini. Nah, kalau ini lebih ini baper. Kalau ada yang kuda, yang tadi kan kalau misalnya distraction itu perubahan tapi opsinya udah ada. Saya harus berubah, tapi di depan udah ada pilihannya. Ya, jadi saya mau ilustrasi aja. Bedanya apa distraction sama clash? Kalau clash, pokoknya gua nggak mau tahu. Kita belum mikir udah diganti. Kalau tadi distraction kita diganti, tapi udah ada alternatif yang kita tahu. Jadi kita masih ada preparation, nggak kaget. Kalau clash itu mungkin setengah kaget. Kalau ini baper. Kalau ada yang kuda di tahun 2021 karena ketemu sapi, ini lebih ke baper, ya kan? Ya, ini pasti uring-uringan terus nih yang kuda nih di tahun 2021. Ya, yang di tahun, di bulan, di hari, ya kan? Ini lebih baper nih. Yang tadi musuhannya mungkin sampai wah berantem gotong-gotong. Kalau ini ya nggak tahu lah ngambek-ngambekan. Nah, kalau dipasangkan ya mungkin ngambek-ngambekan dia kenapa sih gini, kenapa sih begini? Ya, kalau ini kuncinya cuma satu, kalah, lebih perhatian itu aja. Ya, jadi yang sifatnya HAM ini lebih ke perasaan ya. Yang tadi mungkin lebih nggak ke perasaan, lebih ke ada sesuatu misalnya urusan kantor, pekerjaan role berubah. Kalau ini sih nggak ada urusan, cuman ya bawaannya sebel aja sama dia. Kenapa sih lihat dia sebel? Gua bacok loh gitu kan, bisa aja kan. Tiba-tiba kesel aja, ya. Nah, jadi tadi dari saya sementara itu aja sekilas untuk tahun 2021. Nah, untuk bagian berikutnya mungkin yang ditunggu teman-teman gimana sih ya show masing-masing itu yang saya miliki itu gimana sih peruntungannya, hokinya, kemudian tantangannya apa ya. Untuk bagian ini mungkin saya serahkan ke Bu Tina ya Bu. Makasih ya.